The Last of Us episode 3. Wow, heartwarming. Nggak pengen lihat karena romantis, tapi ya pokoknya di episode ini akhirnya di-reveal sosok Bill and Frank, teman dekatnya Tess and Joel, yang juga udah banyak dimention nih di episode sebelumnya. Bahkan episode ini juga menghadirkan cinta yang lebih dalam dan berbeda dengan storyline Bill dan Frank di versi gamenya. Oke, seperti biasa ada banyak detail dan easter eggs yang bakal kita bahas atau breakdown. So, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas episode ketiga The Last of Us ini, yang kata orang ini episodenya 10/10, 10 out of 10. Oke, langsung aja. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Oke, kita recap dulu guys. Episode 3 The Last of Us berjudul Long Time melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, di mana Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan mereka ke tempat Bill dan Frank sesuai dengan sarannya Tess sebelum mati. Cerita lalu berfokus ke karakter Bill, seorang yang percaya teori konspirasi dan pembenci Fedra. Dia survive dari virus Cordyceps dan menghindar ketika orang-orang di kota kecilnya dievakuasi oleh Fedra, yang kata dia New World Order-nya gitulah. Bill bertahan hidup dengan ngeblok satu kota dengan berbagai jebakan dan pertahanan yang kuat supaya di-infected nggak masuk dan menyerang dia. Satu hari di tahun 2007, Bill ketemu sama Frank yang nggak sengaja masuk ke dalam salah satu jebakannya. Frank diceritakan sebagai mantan survivor di quarantine zone Baltimore. QZ itu hancur dan membuat dia dan 10 orang di sana terpaksa pindah ke QZ Boston. Bill awalnya nggak percaya sama Frank, tapi karena dia kasihan, Bill akhirnya ngizinin Frank buat mandi dan makan di rumahnya. Dari sini tumbuhlah bibit-bibit cinta antara dua om-om ini yang akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama. 3 tahun setelah itu, tanpa sepengetahuannya Bill, Frank diam-diam melakukan kontak dengan Tess lewat jaringan radio dan ngajak dia dan Joel untuk berkunjung ke tempat mereka. Bikinlah mereka pesta makan siang di taman buat Tess and Joel. Awalnya Bill nggak percaya sama Tess dan Joel ini, tapi setelah diyakinkan Frank, mereka akhirnya kerjasama setelah saling bertukar resource yang mereka butuhkan satu sama lain. Bill dan Frank terus melanjutkan hidup mereka di sana sambil terus memaintain hubungan mereka dengan Joel dan Tess. Berbagai rintangan mereka lewati, terutama dari para raiders yang berusaha untuk merebut tempat tinggal mereka. Sampai akhirnya di tahun 2023, Frank yang sekarat karena sakit, entah kanker atau skizofrenia, ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan mengatur rencana buat menikah dengan Bill dan menghabiskan hari terakhir mereka bersama. Tapi karena Bill juga nggak mau hidup sendiri tanpa Frank, dia memutuskan untuk bunuh diri juga dengan memasukkan pil di wine yang dia minum, di mana pil ini cukup untuk membunuh kuda. And in the end, mereka pun akhirnya mati bersama dengan damai di kamar mereka. Joel dan Ellie yang melanjutkan perjalanan akhirnya datang ke rumah Bill dan Frank, di mana Ellie menemuin surat dari Bill yang ngasih tahu kalau Bill dan Frank ini sudah mati. Sekaligus ngewarisin truk dan seluruh supply-nya ke Joel untuk bertahan dan ngelindungin Tess. Joel akhirnya menggunakan truknya Bill dan juga supply-nya untuk pergi bersama Ellie mencari Tommy di Wyoming, dengan harapan Tommy bisa membantu Joel untuk menemukan cara mengantarkan Ellie ke kelompok Fireflies. Oke, kita masuk ke breakdown-nya. Salah satu hal yang menarik di episode ini adalah bagaimana pihak studio mengadaptasi secara berbeda storyline dari karakter Bill dan Frank di seriesnya. Kalau di gamenya cuman Bill yang diceritakan sebagai partnernya Joel dan Tess ketika mereka jadi penyelundup di QZ Boston. Bahkan diceritakan kalau Bill punya hutang yang banyak ke Joel, makanya Joel datang ke Bill saat dia membutuhkan mobil buat pergi ke Wyoming. Masih mengambil referensi dari gamenya, Bill ini hidup bersama Frank di kota Lincoln, sebuah kota yang punya populasi infected yang banyak, di mana Bill dan Frank bisa survive di kota ini selama 20 tahun karena barikade dan jebakan yang dibuat sama Bill. Di gamenya, kebersamaan mereka ini nggak bertahan lama karena Frank mulai lelah dengan metode Bill buat survive di sini. So Frank akhirnya meninggalkan Bill dengan mencuri aki mobilnya dan ngeloot supply di daerah sekolah. Tapi dalam prosesnya, Frank malah kegigit sama gerombolan di infected. Tapi karena dia nggak mau berubah jadi monster, Frank akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di tempat persembunyiannya dan meninggalkan surat terakhir buat Bill, di mana mayat Frank dan suratnya ini baru ditemuin sama Joel dan Bill ketika mereka lagi nyari truk di dekat rumah di sekolah. Di gamenya nggak banyak di-reveal soal sosok Frank dan juga hubungannya dengan Bill, selain Bill yang ngetis kalau Frank adalah orang yang dia care dan harus dia jaga.
Juga petunjuk ketika Ellie menemukan majalah gay di truknya Frank yang nunjukin kalau Frank adalah gay dan somehow punya romantic relation sama Bill. Sedangkan kalau di versi seriesnya ini, background story-nya Frank dan Bill ini diceritakan secara jelas. Bahkan storyline mereka dieksplor lebih deep dari mulai pertemuan pertama, terus berlanjut tinggal bareng dan hidup bersama. Juga mereka bertahan dari serangan para Raiders yang berusaha merebut tempat tinggal mereka, yang kalau di gamenya dikenal sebagai Bandits, kelompok survivor yang menyerang dan menjajah berbagai tempat tinggal survivor lain di luar QZ. Mereka juga akhirnya menghabiskan hari terakhir mereka dan memutuskan untuk mati bersama. Yang tentunya beda ya dengan versi gamenya yang menunjukkan kita sisi lain nih dari kehidupan pasca apokalips, di mana di dunia yang dinominasi sama The Infected, para survivor masih hidup untuk mencintai orang lain dan mati dengan damai tanpa harus terjangkit. Waktu pertama kali Bill ketemu Frank, Bill ngetes Frank dengan alat pengetesan. Nah, Frank nanya, dari mana lu dapat alat itu? Ini juga jadi pertanyaan kita nih. Dari mana Bill bisa dapat alat tes itu? FYI, alat tes ini adalah alat yang bisa mendeteksi adanya penyakit jamur di dalam tubuh manusia. Dan alat ini dibuat oleh pemerintah atau Fedra, ditemukan sama mereka. Sedangkan Bill mengisolasi dirinya di rumah dan selalu menghindari Fedra, dan di poin itu dia belum mengenal si Joel. So pertanyaannya ya tadi, Bill dapat alat itu dari mana? Mungkin alat ini dia dapat setelah membunuh beberapa tentara Fedra sebelumnya ya. Jadi kan dia suka mencari-cari sesuatu gitu ya, keluar dengan mobilnya. Mungkin di sini dia menemukan tentara Fedra dan akhirnya dia bunuh dan diambil alat tesnya. Atau alat ini ketinggalan pas Fedra pertama kali evakuasi kotanya dia. Bisa jadi juga dia menemukan alat ini dari mayat atau infected pasukan Fedra. Pokoknya basically ini diambil dari Fedra. Dia pernah berinteraksi, entah itu Fedranya udah mati atau dia yang bunuh, dan makanya dia ambil alat tesnya ini. Atau ya basically alat ini memang sebenarnya adalah alat yang memang sudah ada sebelum wabah, jadi bisa diambil aja gitu dari supermarket. Masih membingungkan memang. Kalau kalian punya teori mungkin boleh dikasih di kolom komentar di bawah. Selain itu di scene flashback antara Bill dan Frank, kita ditunjukkan bagaimana Tess dan Joel bisa partneran sama Bill dan Frank. Dimulai setelah Tess bisa berkomunikasi dengan Frank lewat radio, di mana Tess mungkin meminta bantuan dari Perry, operator radio di QZ Boston, yang di episode sebelumnya udah membantu Joel nih untuk berkomunikasi dan melacak Tommy. Mereka pun setuju dan kerjasama setelah Joel menawarkan sesuatu yang gak mereka miliki di kota mereka, di mana sering banget Bill dan Frank menukarkan pasukan senjata mereka untuk dapat obat dan bibit tanaman dari QZ Boston. Di sequence flashback kita juga tahu kalau ide awal menggunakan lagu 60-an sampai 80-an sebagai kode sebenarnya berawal dari Frank. Dan di ending episode 1 kita sempat mendengarkan lagu 80-an dari band Depeche Mode yang keluar dari radionya Joel. Dan Bill memang sengaja memutarkan lagu playlist 80-an ini secara otomatis kalau radio nggak dinyalakan selama beberapa minggu, untuk mengisyaratkan ke Joel dan Tess kalau mereka berdua dalam bahaya atau mereka sudah mati. Oke, kita mundur dikit ke awal episode ini, di mana Joel menyusun beberapa batu dari sungai yang dia buat menyerupai menara. Kalau di era prasejarah, ini dikenal dengan nama cairn. Ini dibuat sebagai tanda untuk penunjuk jalan atau nisan untuk orang yang sudah meninggal. So artinya tumpukan batu yang dibuat Joel ini adalah tribute atau funeral untuk Tess yang udah almarhum di episode sebelumnya. Kalau di versi gamenya kita nggak bisa ngelihat sama sekali tribute atau funeral untuk Tess setelah dia dibunuh tentara Fedra, karena Joel dan Ellie yang sibuk untuk survive dari serangan para monster. Episode ini juga nunjukin Ellie dan Joel yang pakai kostum accurate dari versi gamenya. Dimulai dengan jaket winternya si Ellie yang dipakai di hutan, terus kemeja jeans birunya Joel yang dipakai di hutan, terus kemeja hijaunya Joel yang dia dapat dari rumah Bill, dan baju merah yang didapat Ellie dari rumah Bill yang mirip banget sama versi gamenya. Ada juga beberapa momen di gamenya yang juga diadaptasi di episode ini, seperti saat Ellie menceritakan bagaimana dia nggak pernah masuk hutan, terus Ellie ngerengek minta senjata ke Joel. Ini juga diambil dari gamenya. Dan di salah satu scene terlihat Ellie yang tiba-tiba kegirangan pas ngelihat game arcade Mortal Kombat 2. Dimana di versi gamenya ini adalah game arcade fiksi bernama The Turning, sebuah game fighting yang punya main karakter bernama Angel's Knife. Di sini Ellie juga cerita tentang salah satu karakter fighter Mortal Kombat di game itu, yaitu Melina, saudara klonnya Kitara. Ini dia punya badan Kitana dan punya mulut monster dari ras Tatkana yang dia sembunyikan di balik topengnya. Selain itu Ellie juga ngetis salah satu fatality-nya Milena, yaitu bisa makan musuhnya dan ngelepeh semua tulang mereka. Di sini Ellie juga nge-mention soal temennya yang tahu segalanya soal game ini, dimana teman yang dimaksud Ellie ini adalah Riley. Dan in fact di gamenya mereka berdua memang pernah main game arcade saat mereka menyelinap ke mall saat keluar dari QZ Boston. Kalau sebelumnya kita dibuka dengan flashback yang nge-set up cerita episodenya, di episode ini justru kejadian di waktu utama yang menjadi jembatan untuk masuk ke flashback. Di flashback diceritakan kejadian seminggu setelah outbreak terjadi. Tentara Fedra mengevakuasi warga dari kota-kota kecil seperti Lincoln untuk masuk ke QZ
QZ. Tapi kalau masih ada ruang di QZ, kalau sudah tidak ada ruang, tentara bakal mengeksekusi sisa warga itu supaya mereka nggak berpotensi untuk terinfeksi. Momen inilah yang digunakan Bill untuk mulai mengamankan supply dan memblokade kota yang jadi tempat tinggal bersama Frank nantinya. Di momen ketika tentara Fedra melakukan evakuasi, kita bisa ngeliat mereka nandain setiap rumah dengan tanda X, di mana tanda X kalau di versi gamenya digambarkan sebagai rumah yang menyimpan banyak supply dan ammo untuk pemain. Di Important Things di episode ini juga muncul dari dialog Joel dan Ellie, di mana Joel mengkonfirmasi tentang asal dari wabah Cordyceps yang berasal dari tepung yang tercemar dengan jamur Cordyceps. Tepung inilah yang kemudian menjadi base dari berbagai produk makanan yang dijual ke seluruh dunia, dari mulai roti, sereal, sampai adonan pancake. Kalau dimakan dalam jumlah yang tepat, bakal membuat seseorang terinfeksi dengan jamur Cordyceps, sehingga mereka bakal sakit parah dan berubah menjadi diinfected. Di sisi lain, Ellie malah punya teori sendiri kalau dia percaya awal mula dari wabah ini berasal dari gigitan monyet, yang sebenarnya ini adalah referensi dari film 28 Days Later, sebuah film zombie yang menceritakan bagaimana virus zombie bernama Rage tersebar di seluruh wilayah Inggris Raya setelah seekor simpanse yang terinfeksi virus dibebaskan sama kelompok aktivis pelindung hewan. Ada juga beberapa hal yang beda dari versi gamenya, seperti saat Ellie nemuin surat wasiat dari Bill yang ngewarisin semua asetnya, dimana kalau di gamenya surat ini justru ditemuin Joel, dan di surat inilah Frank mengungkapkan perasaan bencinya kepada Bill terhadap cara hidupnya dan ketakutannya untuk keluar dari kota, yang akhirnya membuat Frank lebih memilih untuk keluar dari kota dibanding harus tinggal bersama dengan Bill. Di series ini Joel juga ngebuat beberapa rules untuk Ellie yang basically sama dengan versi gamenya. Cuman Joel lebih menekankan ke Ellie untuk nggak ngebahas tes lagi, juga menyembunyikan gigitan di infected dan kekuatan kebalnya Ellie, dan selalu menuruti apa katanya Joel. Di game, Joel dan Bill mencoba survive dari infected dan kerjasama untuk mendorong mobil supaya bisa menyalakan mobil yang akinya habis. Kalau di seriesnya, Joel justru lebih mudah karena dia udah disediain sama Bill truk plus bahan-bahan untuk membuat aki mobil, yang akhirnya dipakai Joel dan Ellie untuk pergi mencari Tommy di Wyoming. Selain itu, di game Ellie juga diceritakan bisa nyetir mobil. Kalau di sini Ellie justru baru pertama kali naik mobil ketika dia keluar dari QZ. Dan kelihatan banget di sini dia noraknya pas naik mobil ya. Seperti di versi gamenya, di mobil Ellie mengambil kaset buat muter musik, dimana di sini dia ngambil kaset dari lagu Linda Ronstadt dari tahun 70-an yang berjudul Long Long Time. Lagu yang sama yang dimainin sama Bill dan Frank saat mereka pertama kali ketemu. Lagu ini sebenarnya punya tema tentang cinta yang gak berbalas, tapi saat memainkan lagunya, Bill di sini berhenti sebelum bait kedua yang berisi lirik tentang cinta yang gak pernah ada. So mungkin jadi simbolisasi bahwa akhirnya Bill bisa menghindari itu dengan menemukan cintanya ke Frank. Selain itu, kode komunikasi yang dipakai Bill dan Frank ke Joel dan Tess, lagu 70-an itu berarti ada sesuatu yang baru. So lagu ini bisa menyimbolkan kalau Frank adalah sesuatu yang baru untuk kehidupannya Bill, yang memberikan experience baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan lastly, episode ini ditutup dengan shot yang fokus ke jendela kamar Bill dan Frank yang dibuka seolah Bill dan Frank ini ngelihat kepergiannya Ellie dan Joel dari kamar mereka ini. Selain itu, kalau di versi gamenya, shot jendela ini sebenarnya juga mirip dengan animasi yang diplay di main menu di game The Last of Us. So itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari episode kali ini. Kalau kalian punya sesuatu yang mungkin gak gua bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi aja guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.